Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siva Arseta. Di video kali ini saya akan membahas tentang Internet Gateway pada materi Mikrotik Administration. Nah, sebelumnya apa sih itu Internet Gateway? Internet Gateway atau gerbang internet adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau perangkat dengan internet. Nah, di Internet Gateway ini memiliki beberapa tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama itu ada konfigurasi one, proses pengaturan mikrotik agar terhubung ke jaringan internet, melibatkan penentuan antarmuka yang terhubung ke ISP seperti pembagian IP address, gateway, DNS, dan firewall. Dan yang kedua ada konfigurasi LAN untuk menghubungkan perangkat seperti PC agar saling berkomunikasi melalui router mikrotik. Yang ketiga itu ada konfigurasi NAT, proses mengubah alamat IP saat melewati router untuk memungkinkan perangkat yang menggunakan IP private dapat mengakses jaringan publik menggunakan satu alamat IP publik. Pertama, kita akan membuat konfigurasi one dengan DHCP client. Kita buat topologinya dulu, klik kanan, lalu kita klik network, kemudian kita ganti namanya menjadi ISP. Ikonnya kita ganti menjadi Cloud One PNG. Lalu kita save. Kemudian klik node. Kita pilih yang mikrotik. Nah, di situ kalian bisa ganti namanya kalau kalian mau ganti. Terus bagian kemu kita hapus atau delete, kemudian save, lalu klik node lagi. Nah, ini kita klik yang virtual PC. Di sini kita akan membuat dua PC. Kita ganti namanya menjadi PC 1. Lalu habis itu kita save. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu kita node. Pilih yang virtual PC lagi. Kemudian ganti namanya menjadi PC 2. Lalu kita save. Nah, di situ dirapikan dulu. Jika sudah dirapikan, sambungkan kabel mikrotik ke ISP. Save. Sambungkan juga kabel mikrotik ke PC 1 dan PC 2. Nah, itu setelah itu mikrotiknya kita play. Nah, selanjutnya kita klik mikrotiknya. Kita tunggu. Ini kita biar lebih cepat bisa kita enter ya teman-teman.
Nah, jika sudah muncul seperti itu, kita ketikkan IP spasi IP slice ya DHCP min client slice print, lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan IP spasi slice, tidak ada slice, IP DHCP client slice. Kalau yang kali ini tanpa slice ya. Kemudian ketikkan IP slice address slice print, lalu enter. Lalu ketikkan lagi IP slice route atau root slice print, kemudian kita enter. Lalu ketikkan IP slice DNS slice print, enter. Lalu kita ketikkan lagi IP slice DHCP min client min remove spasi numbers sama dengan 0. Lalu kita enter. Kemudian ketikkan IP slice DHCP min client slice print, lalu enter lagi. Lalu ketik IP slice address slice print, enter. IP slice root slice print, kemudian ketik IP slice DNS slice print, enter lagi. Nah, disitu tuh masih kosong ya. Lalu kita ketik IP slice DHCP min client slice add interface sama dengan header 1, lalu enter. Lalu ketikkan IP slice DHCP min client slice print. Selanjutnya ketik lagi IP slice address slice print, lalu enter. Ketikkan IP slice DNS slice print, enter lagi. Nah, disitu sudah
muncul. Lalu ketik lagi IP/root/print. Lalu setelah itu kita coba ping google.com. Nah, itu sudah seperti itu, tandanya sudah melakukan konfigurasi WAN dengan DHCP. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan manual. Artinya kita akan mengetikkan IP secara manual. Di sini kita pertama ketikkan IP/address/ atau sama dengan spasi masukkan IP kalian. Di sini saya masukkan 10.0.137.18. Itu IP yang tadi di atas di saat kita melakukan konfigurasi WAN dengan MikroTik atau DHCP. Selanjutnya kita enter, kemudian ketikkan IP/address sama dengan masukkan IP-nya lagi 10.0.137.18 lalu enter. Lalu IP lagi address sama dengan 10.0.137.18. Itu teman-teman kalau misalkan mau ketik interface sama dengan address 1, itu kalian bisa langsung ketik aja ya, nggak perlu untuk ngetikkan IP-nya 2 kali kayak gitu. Lalu langsung enter, lalu ketik IP/root/address root/@gateway spasi sama dengan 10.0.137.18. Itu bisa mendingan di spasi ya teman-teman. Lalu di enter, kemudian ketik IP/DNS/ set server sama dengan 8.8.8. Lalu di enter. Lalu ketikkan IP/address sama dengan 10.0.137.18. Interface itu di spasi, maaf. Interface enter 2, enter 1. Itu dikasih sama dengan ya. Lalu enter.
Kemudian ketik ip/root/add gateway itu tulisannya tidak ngaruh ya, yang atas itu tulisannya bisa gateway, lalu spasi sama dengan spasi, ketikkan IP-nya lagi 10.0.137.18, lalu enter. Ketikkan lagi IP sama dengan slice address slice print, enter. Lalu ketikkan IP slice root slice print, ketikkan IP slice DNS slice print. Nah, disitu di itunya sudah muncul ya, teman-teman. 88-nya. Setelah kita konfigurasi secara manual, sekarang kita akan menghubungkan Mikrotik ke Winbox. Pertama kita cek IP-nya, IP /dhcp min client /print. Di situ IP-nya masih sama ya, teman-teman. 10.0.137.18/24. Setelah itu kita ke command prompt. Kita pilih yang run as administrator. Nah, di situ. Lalu kita ketik root add lalu masukkan IP Mikrotiknya, yaitu 10.0.137.18/24. Lalu ketik mask 255.255.255.0. Lalu masukkan IP pinetnya, yaitu 192.168.43.93. Setelah itu kita enter. Jika sudah, kita coba cek dengan cara ping IP Mikrotiknya, itu 10.0.137.18. Nah, di situ sudah TTL ya, teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke Winbox. Lalu klik open.
Di yang connect to itu ketikan IP mikrotiknya. Yaitu tadi 10.0.137.18. Lalu kita klik connect. Nah, itu kita cancel aja. Klik cancel. Jika sudah muncul halaman seperti itu, berarti kita sudah masuk ke Winbox-nya. Sudah terhubung. Selanjutnya, kita akan melakukan mengkonfigurasi LAN dan DHCP di Winbox. Untuk konfigurasi LAN dan DHCP, kita akan ada dua konfigurasi. Yang pertama secara manual dan menggunakan DHCP. Pertama, secara manual kita klik IP, kemudian address. Nah, di situ sudah muncul. Lalu klik tanda plus. Untuk address kita isi IP mikrotiknya, yaitu 10. Ini kayaknya ini IP ya, 10.10.10.1/24. Ini saya ngisinya kayak gitu. Lalu interface-nya kita ganti Ether 2. Lalu klik apply, kemudian OK. Selanjutnya DHCP server, kita klik IP, kemudian klik DHCP server. Nah, jika sudah muncul seperti itu, kita pilih yang DHCP setup. Di situ header-nya DHCP server interface-nya kita ganti jadi Ether 2. Nah, setelah itu kita next sampai muncul OK. Lalu kita balik lagi ke yang secara lakukan lagi di Ether yang ketiga. Klik plus. Di situ IP-nya bisa ditulis jadi 20.20.20.1. Slash-nya 24. Lalu interface-nya kita ganti menjadi Ether 3. Lalu klik apply, kemudian OK. Nah, disitu sudah muncul. Lalu kita pindah ke DHCP server lagi, klik DHCP setup. Interface-nya kita ganti jadi Ether 3. Lalu next sampai muncul OK. Setelah itu kita balik ke Pinet atau mikrotiknya. Ini kita close dulu yang ini. Nah, di sini kita PC-nya kita aktifkan. PC 1 kita aktifkan. PC 2 juga kita aktifkan.
klik 2 kali PC1. Nah, kita ketikkan show IP. Lalu ketik IP DHCP. Nah, di situ kita tunggu. Nah, itu IP-nya sudah muncul. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Kita ketikkan show IP. Kemudian ketik IP DHCP. Kita balik lagi ke PC1, lalu ketikkan show IP lagi. Nah, di situ tadi kan ada yang nggak muncul ya. Di sini sekarang sudah muncul. DNS-nya sudah muncul. Tadi kan belum semua muncul ya. Di PC2 juga sama. Kita ketik show IP. Nah, sama kan itu DNS-nya jadi muncul 8.8.8.8. Nah, disitu kita ping ya, kita coba ping 10.10.10.1. Sudah TTL. Jika sudah TTL sudah berhasil. Kemudian lakukan hal sama di PC2. Ping 20.20.20.1. Jika sudah TTL sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi NAT. Itu kita close dulu yang sebelumnya. Kemudian kita klik IP. Lalu klik firewall, kemudian pilih NAT, lalu klik plus, tanda plus. Nah, untuk chain itu di situ ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan. Nah, kita pilih yang SCR NAT. Di situ ada DST NAT kayak gitu, kita pilih yang SCR NAT. Kemudian di out interface-nya kita pilih yang header 1, lalu kita pergi ke action. Nah, untuk actionnya kita pilih yang itu banyak banget pilihannya. Di situ kita pilih yang masquerade, lalu kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke Pinet Lab-nya. Kita coba ping di PC2, ping 8.8.8.8. Nah, itu hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba juga di PC yang pertama, ping
8.8.8. Nah, jika kita belum melakukan konfigurasi LAN di yang sebelumnya, maka itu ketika kita ping di IP Google-nya itu tidak dapat terhubung atau timeout. Setelah kita melakukan konfigurasi NAT, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT pada user tertentu. Nah, di sini kita tambahkan PC-nya, klik node, lalu virtual PC. Di situ name-nya kita ganti menjadi PC3. Lalu kita save. Nah, lalu kita hubungkan kabel mikrotiknya ke PC3. Lalu kita save. Selanjutnya kita pergi ke WinSCP-nya lagi. Klik IP, kemudian addresses, lalu klik tanda plus. Nah, di situ address-nya kita ganti menjadi 30.30.30.1. Slice-nya 24 ya, teman-teman. Lalu interface-nya itu Ether 4. Setelah itu klik apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke yang firewall, kemudian maaf, kita perginya ke DHCP IP, lalu DHCP, kemudian DHCP setup. Nah, disitu kita ganti menjadi Ether 4. Lalu next sampai muncul oke. Lalu kita kembali ke pinetnya. Kita play yang PC3. Lalu kita klik PC yang ketiganya. Nah, di situ sebentar. Kita klikkan show IP, lalu enter. Nah, terus itu masih kosong ya, teman. Lalu kita ketik IP DHCP, enter, lalu kita tunggu hingga itunya selesai konfigurasinya. Nah, kita ketik lagi show IP. Nah, disitu sudah DNS-nya sudah ada ya guys, 8.8.8.8. Kemudian kita lanjut untuk klik firewall, IP lalu firewall, kemudian klik add. Itu pada bagian NAT ya, teman-teman. Lalu kita klik yang tadi yang SCRNAT. Terus kita pergi ke yang general. Di situ chainnya kayaknya masih utuh.
IP-nya, sersi address-nya kita isikan 10.10.10.1. Oh, maaf, 10.10.10.254. Lalu klik OK. Nah, kita ping lagi 8.8.8.8. Nah, di situ timeout ya teman-teman. Karena hanya ada, kalau yang tadi tuh hanya ada satu PC yang terhubung, yang dua PC tidak dapat terhubung. Nanti kebalikannya, jika ada dua PC yang terhubung, PC satu tidak akan terhubung atau timeout. Kemudian kita akan coba ping di PC yang kedua, ping 8.8.8.8. Nah, disitu juga timeout ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke ping PC 1, kita ping 8.8.8.8. Nah, di situ TTL ya teman-teman, karena yang dapat terhubung hanya adalah PC 1. Lalu kita masuk ke Winbox-nya lagi. Kita klik yang tadi, yang SCRNet-nya. Lalu pada SRC address-nya kita klik yang kotak itu, kotak kecil. Kemudian klik OK. Sekarang kita akan coba ping 8. Kita coba kebalikannya ya teman-teman. Ping 8.8.8.8. Nah, sekarang timeout, berarti yang nyala hanya PC 2 dan PC 3. Kita coba di PC 2 sekarang. Ping 8.8.8.8. Nah, disitu juga timeout. TTL teman-teman, mohon maaf. Bisa baca yang atas. Sekarang PC 3. TTL juga. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.